Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat bersyukur atas karunia Roh Kudus. Tema ini terasa tidak biasa karena saya mengajak untuk beradorasi sambil bersyukur atas karunia Roh Kudus. Kita biasanya merenungkan adorasi fokusnya kepada sakramen Maha Kudus, kehadiran Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh nyata dalam rupa roti, anugerah kehadirannya yang menyelamatkan, penebusannya, Tuhan yang mulia, dan seterusnya. Tetapi saat ini saya menyebut Roh Kudus. Ini benar-benar suatu renungan yang sangat penting, tetapi juga sering kita lupakan dalam rangka berekaristi, tapi juga beradorasi. Saya diingatkan oleh Santo Yohanes Paulus II melalui ensiklik Ecclesiae Eucharistia. Ketika pada artikel 17 dia berkata begini, lewat persatuan kita dengan tubuh dan darahnya, Kristus juga mencurahkan rohnya. Santo Efrem menulis begini, ia menyebut roti tubuhnya yang hidup, dan ia memenuhinya dengan dirinya sendiri dan rohnya. Barang siapa memakannya dalam iman, ia memakan api dan roh. Terimalah dan makanlah Roh Kudus pula. Sebab ini sungguh tubuhku, dan barang siapa memakannya akan beroleh hidup yang kekal. Gereja memohon karunia ilahi, tubuh Kristus, tetapi juga karunia ilahi yang berupa Roh Kudus sendiri. Dan itu kita lambungkan dalam epiklese. Dalam doa syukur agung, pasti Anda semua ingat bagaimana imam mendoakan sesudah prefasi, kemudian misalnya dalam doa syukur agung yang kedua, dikatakan, sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengan demikian, yang mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, itu adalah Roh Kudus yang kita mohon dicurahkan oleh Allah Bapa, sehingga dengan Roh Kudus yang dicurahkan itu, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Itulah yang namanya epiklese konsekratoris. Di dalam doa syukur agung juga ada epiklese komuni, yaitu didoakan oleh imam sesudah aklamasi anamnesis. Ada kata-kata begini, kalau dalam doa syukur agung yang kedua, kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus, agar kita yang menerima tubuh Kristus dalam komuni dihimpun menjadi satu tubuh, yaitu satu gereja. Di situ berarti sekaligus dimohon dengan karunia tubuh Kristus yang kita sambut dalam komuni, kita juga memohon agar gereja itu dipersatukan. Kita menjadi satu tubuh dalam arti menjadi satu gereja. Mohon kesatuan seluruh umat Kristen. Tapi juga bagi kita dalam gereja Katolik kita mohon supaya kita rukun. Supaya kita selalu bersatu. Ada dalam semangat kesatuan dan tidak pada perpecahan. Dan Roh Kudus itulah yang mempersatukan, yang membuat kita bisa menjadi satu gereja yang utuh. Dengan demikian sebenarnya penerimaan komuni suci
dalam Misa Kudus atau Ekaristi juga adalah penerimaan Roh Kudus yang mempersatukan kita sebagai satu gereja. Maka semangat kesatuan itu mestinya menjadi semangat yang pokok bagi umat Kristiani. Dan kalau kita adorasi, berarti kita memperdalam dan memperpanjang apa yang kita terima dalam Ekaristi. Berarti kita memperpanjang menerima anugerah Roh Kudus juga saat adorasi. Dan kalau kita dalam adorasi perlu ingat bahwa kita pun selalu dikurniai oleh Allah melalui Kristus, yaitu Roh Kudus bagi kita. Maka Roh Kudus yang dianugerahkan juga saat adorasi itu, maka mestinya adalah menjadikan kita menjadi orang yang bersemangat kesatuan, bersemangat damai, yang bersemangat selalu berupaya supaya kita ini sungguh-sungguh rukun. Maka orang yang suka adorasi mestinya adalah orang-orang yang selalu membawa kesatuan, semangat kebersamaan. Kalau kita itu suka adorasi tapi suka memecah belah orang, memecah belah keluarga, memecah belah persaudaraan dalam pertemanan atau dalam komunitas manapun, kita tidak cocok dengan semangat adorasi yang sejati. Adorasi adalah saat kita bersyukur atas karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu kalau dianugerahkan selalu membawa kita pada semangat persatuan dan kesatuan. Maka ini mestinya yang kita sadari dengan baik dalam adorasi kita. Kita biarkan hati kita dikuasai Roh Kudus dalam adorasi, sambil memohon di dalam hati agar kita dianugerahi semangat kesatuan, semangat solidaritas, semangat kerukunan, semangat yang jauh dari kebencian, iri hati yang membawa perpecahan dan pertikaian. Marilah kita lanjutkan adorasi kita sambil bersyukur atas karunia Roh Kudus, sekaligus mohon agar Roh Kudus terus membimbing kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.